Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berbagi tips untuk membeningkan suara biar suaranya itu terasa indah didengar ya. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Metode Daurah Tajwid Al-Quran. Sengaja saya rekam pada hari Selasa. Tempatnya ini tanggal 17 November. Waktu pukul 5.18 pagi. Bertepatan tahun 2020 ya. Baik. Kita baca pendahuluannya. Mempunyai suara yang bening adalah dambaan setiap orang, tentu. Saya juga pengen kan. Terutama bagi mereka yang ingin tampil maksimal dalam membaca Al-Quran. Memang memiliki suara yang powernya bagus itu juga diperlukan untuk para hafid ya. Kebayang misalnya kalau murojaah 1 juz tapi nafasnya mentok-mentoknya 5 halaman kan, juga perlu dilatih supaya dia bisa menuntaskan murojaahnya sesuai dengan target, yaitu 1 juz, 2 juz sehari misalnya begitu. Karena ada teori begini, kalau memang sehari bisa 5 juz, ya insya Allah lancar gitu murojaah sehari. Memang ada sebagian orang yang dari sananya itu dikaruniai suara yang indah. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Kalau enggak ya murid-murid kita, keluarga kita, anak kita, atau siapapun yang kita bisa mengetahui kalau dia memiliki suara yang indah. Namun bagi mereka yang suaranya setengah-setengah atau bahkan kurang, untuk sampai derajat indah, jangan kecewa duluan. Ada banyak kiat untuk memperbagus, memperindah atau membandingkan suara. Kenapa saya rekam materi ini? Karena setelah tadi saya baca itu ada beberapa hal yang saya itu salah melakukan. Jadi saya berbagi tips dengan teman-teman sekalian yang melihat video ini supaya antum tidak melakukan kesalahan yang juga saya lakukan. Jadi ceritanya ini belajar bareng-bareng rek. Yang pertama, diusahakan tidak merokok dan tidak minum yang beralkohol. Meskipun ada yang cerita, kalau saya itu qori, saya misalnya ada orang qori ya, dia qori, saya itu kalau nggak ngerokok itu suara saya nggak bagus. Ala kulli hal, kita ikuti aja tipsnya yang ada di sini ya. Tapi zaman kalau misalnya mau mencoba tips yang untuk merokok ini monggo. Cuma saya nggak menganjurkan. Bahkan saya berharap sih nggak merokok sih ya. Karena saya mengikuti dalil yang mengatakan bahwa rokok itu makruh. Yang kedua, setelah tidak merokok, kita jaga pita suara itu terhindar dari pengaruh asap rokok atau bau alkohol orang lain. Jadi kalau kita nggak ngerokok, kita berusaha menghindar dari bau rokok, atau mungkin tidak hanya bau rokok ya, tapi semua bau asap yang mempengaruhi tenggorokan kita. Debu kah misalnya, atau bakar-bakar, itu sepertinya juga pengaruh sih ya. Bagi saya pengaruh karena misalnya biasanya di ruang bersih, kemudian kita kerja bakti terus kena debu, masya Allah, batuknya subhanallah ya. Kemudian setelah menghindar dari asap rokok itu, yang ketiga adalah jangan memaksakan diri. Nah ini nih, jangan memaksakan diri melatih pita suara dengan nada-nada tinggi di luar batas. Misalnya mentoke sampai niku 30 dan 30, ngono ku sampean mentok ono gawek no, sampai kadang ono sing cerita iku tak losno wae rek. Sampai suara kuntek, sampai suara anak habis. Menurut Fatih Khawli ini itu nggak bagus ya. Kemudian yang ketiga, setelah sampean latihan itu sesuai dengan standar nafasnya, lo kok ngono sih? Ya ada ceritanya, nanti bertahap lama-lama juga akan naik. Sama halnya begini ikhwan, latihan fisik kan, apa itu namanya, body building, membentuk tubuh. Awalnya kan biasa-biasa, lama kelamaan yo iso kebentuk gitu. Sepertinya suara juga bisa. Kemudian sebisa mungkin kita kurangi minuman yang mengandung kafein. Kafein itu apa ya?
Saya belum paham ini. Mungkin teman-teman nanti bisa menjelaskan. Maklum. Belum terlalu detail memahami karena ini kalau saya cari di browser juga nanti takut videonya mati. Terus teman-teman memperbanyak minum air putih. Untuk memotivasi teman-teman sekalian untuk yang ke berapa ini, yang keempat ya. Ada resep dari seorang istri seorang ustadz. Saya lihat di vlog anaknya mengatakan bahwa apa sih rahasia dari panjenengan kok awet muda? Oh, banyak minum air putih. Gitu. Terus ada lembaga tahfidz, camp tahfidz itu mewajibkan santri-santrinya mempunyai botol air untuk diisi air setiap saat dia sedang melaksanakan kegiatan tahfidz. Nah, begini. Seperti ini ya. Ini ukuran 2 liter. Begitu. Buat ganjal tap. Demikian teman-teman. Jadi nggak ngerokok, menghindari yang merokok, kemudian latihan sesuai standar. Kemudian apa lagi tadi? Minum banyak air. Memperbanyak air ya, memperbanyak minum air. Kemudian berikutnya yang keenam adalah mengusahakan untuk tidak berbisik ketika berbicara. Kerasa itu kadang waktu meroja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Coba di-los kayak orang ngomong biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil juga memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Gitu. Itu ya. Jadi kalau ngaji diusahakan ngomong biasa gitu. Kayak ngomong biasa. Power nafas dan suaranya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tidak menghilangkan riak dalam tenggorokan dengan berdehem. Jadi kayak terkadang kalau kita minum es banyak gitu ya, atau banyak makan makanan yang berminyak, itu nanti ada kayak ganjelan, kayak dahak gitu. Terus kita terus sambil dehem gitu. Itu sepertinya mempengaruhi kualitas dari tenggorokan. Mungkin bisa merubah postur tenggorokan. Wallahu alam ini. Ini nasihatnya demikian. Jadi nggak ngerokok, menghindari yang ngerokok, kemudian olahraga, melatih pita ya, kemudian melatih pita suara nada tinggi sesuai, kemudian mengurangi kafein, memperbanyak air putih. Berikutnya adalah usahakan tenggorokan untuk senantiasa lembab. Lah ini tipsnya yang mungkin memiliki rezeki yang cukup, ini bisa dilakukan dengan pelega tenggorokan, fix, permen fix. Berkumur dengan air garam juga termasuk bisa melembabkan tenggorokan, atau dengan mengunyah permen karet. Masya Allah. Kalau sampean ada di sekitar pesantren Darul Quran, itu saya sarankan sampean ke toko yang namanya Benny Mart. Itu harganya cukup terjangkau katanya. Banyak juga itu sampai ngantri di depan itu ya. Itu ada beberapa permen yang recommended untuk tenggorokan dan bagus pokoknya. Abah Yai saya manggilnya Abah ya. Di Surabaya, beliau salah satu imam Masjid Al-Akbar Surabaya. Suatu saat ketika saya lagi bersihin halaman rumah beliau, saya suruh dipanggil, Din gitu. Dalam Mbak, permen gitu. Saya dikasih permen. Kemudian hirup udara yang bersih dan sehat. Di mana bisa kita dapatkan udara sehat? Ya sepertinya mungkin di tempat yang hijau-hijau. Kalau enggak yo kita ciptakan lingkungan itu sendiri akhi. Melatih tinggi rendah suara Anda bersama guru pembimbing, mencari guru. Nih misalnya saya izin ya, atau malu-malu kayak saya ini ya, atau sebenarnya saya juga nggak malu-malu juga sih. Mencari orang untuk ngajari kadang itu juga sebuah tantangan tersendiri, ikhwah. Belum tentu dapatnya gitu loh. Kadang itu begitu. Sembola. Kadang ya asbab seperti itu kadang menjadikan saya, kalau saya memiliki Allah kasih ilmu, kemudian ada yang mencoba untuk berbagi dengan mereka, saya agak berat untuk menolaknya itu. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikannya. Kemudian melakukan gurah. Gurah itu kayak membersihkan dada itu.
macam-macam kurang. Ada yang rutinitas meminum obat pil yang memang sudah diracik untuk itu, atau memang datang ke ahlinya nanti dikasih kayak tetesan, kemudian setelah itu kita suruh menengkurapkan kepala kita, nanti dia akan keluar sendiri. Ada juga yang begitu. Obat rutinitas saya pernah, kemudian juga dikasih sama bapak-bapak yang saya masih ingat wajah beliau. Kalau Bapak lihat video ini, terima kasih sebelumnya Pak, kemarin sudah dikasih terapi, bukan kemarin, dulu ya, dikasih terapi untuk kurangnya itu. Jazakumullah khair Bapak, mudah-mudahan seluruh keluarga Bapak diberikan kebaikan, kelancaran rezekinya, anaknya yang sekarang kuliah juga dimudahkan kuliahnya. Kemudian istirahatkanlah pita suara kita setelah melakukan kegiatan yang berat. Teriak, orator misalnya, dapat tugas dari pesantren, mengarahkan santri sehingga butuh power yang kuat, kemudian butuh jeda waktu yang lama, ya itu bisa istirahat dulu. Tampil qiraah misalnya, latihan keras misalnya, dan lain sebagainya. Latihan keras kayak gimana? Ya kayak silat, kanuragan itu kan juga lumayan itu. Renang yang lama, meskipun itu ya termasuk bagian dari melatih suara sih. Beruntung bagi teman-teman yang bisa melakukan renang. Doakan saya yang bisa segera renang ya. Ini syarat untuk renangnya belum saya penuhi, jadi belum bisa renang. Minum saripati air kencur. Nah ini bagus ini buat teman-teman yang ada di daerah Indonesia, untuk mencarinya gampang insyaallah. Lakin li ashabina minal Arab, atau mungkin yang di luar dari Indonesia, itu kayaknya Allah alam. Mungkin suatu saat saya akan membuat penjelasan seperti ini atau share ilmu seperti ini menggunakan dua bahasa ya. Karena saya juga ingin melancarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab saya juga. Minum saripati air kencur. Kenapa kencur? Selain untuk membeningkan suara, juga berguna untuk membuang suara, membuang gas dari tubuh. Gasnya dibuang, bisa melangsingkan, dan bisa meredakan dahak, menghangatkan badan. Sepertinya begitu juga. Nah, di Benimat itu ada itu. Di Alfa juga ada ya, atau di toko-toko yang lainnya. Nggak apa-apa, promosi itu pun ya milik warga Indonesia. Menghilangkan lendir yang menyumbat hidung, gitu, dan membersihkan tenggorokan. Lah, saya dikasih ilmu oleh guru saya ketika saya mondok di pesantren Mambaus Sholihin Gresik. Namanya Cak Nasrullah. Beliau setelah lulus SMA langsung ke Syria, dan salah satu dulu pengasuh pesantren Darul Quran yang namanya Ustadz Ahmad Selamat itu kenal dengan beliau. Jadi pertama kali saya di Darul Quran itu duduk sebelum resmi ya sebagai keluarga Darul Quran itu, duduk sama Ustadz Selamat, cerita. Lantu mana? Mambaus Sholihin Ustadz. Weh, Mambaus Sholihin. Kenal Ustadz Nasrullah? Kenal, dulu beliau pembimbing kami di kelas 7 gitu. Lah Cak Nasrullah tuh ngasih ilmu begini. Nah, pas wudu ya, itu kan ada kesunahan namanya kita menghirup air. Gitu. Dihirup. Nah, diginikan. Kalau mau doanya silakan dibaca. Itu juga ada doanya. Ya buduh, ya nuru Yusufu fi wajhi wa sautu Dawudu fi indi. Secara kaidah i'rab kayaknya enggak cocok. Ya nuru Yusufu. Harusnya kan ya nuru Yusufa gitu kan. Fi indi. Wa sauta Dawuda fi indi. Ya nuru Yusufa fi wajhi wa sautu Dawuda fi indi. Ya Allah, jadikanlah nur cahayanya Nabi Yusuf di wajah saya dan indahnya suara Nabi Dawud di diri saya. Gitu kan doanya itu. Jadi biasanya habis kumur, kemudian istinsyak, kalau nggak salah istilahnya itu, kemudian sampai mencuci muka. Ya, itu salah satu yang dianjurkan oleh guru kita. Cak Nasrullah, bukan Pak Nasrullah ya, maaf. Pak Abdul Azim, guru bahasa Arab saya. Guru bahasa Arab ketika masih madrasah Tsanawiyah. Setelah sampean minum air kencur tadi, mudah-mudahan bisa diberikan Allah rezeki yang melimpah buat antum semuanya. Kemudian ada buah yang bagus buat suara. Apa itu? Buah delima. Kenapa buah delima? Buah delima itu bulat,
kemudian di dalamnya ada banyak biji-bijinya. Karena buah delima mampu membeningkan suara dan bisa menghilangkan serak pada tenggorokan yang kering. Buah delima juga mampu mengatasi serangan penyakit jantung. Dalam budaya Iran, negara Iran, buah delima dipergunakan untuk membersihkan gigi dan mulut dan menghilangkan bau mulut. Masya Allah. Jadi secara zahir kita berikan, kemudian secara batin juga tips-tips supaya memiliki suara yang bagus juga dipertahankan. Jujur ya, dulu suara saya kalau pas ngaji itu dengan nada tinggi, masih bekas juga sampai sekarang. Tapi tidak se ekstrim waktu dulu. Meminum air yang diembunkan. Nah ini nih dulu waktu mondok sering saya itu ya, waktu MTS itu sering. Jadi malam-malam kita taruh air di tempat yang sekiranya itu bisa ngembun gitu loh. Bisa ngembun. Nah paginya kita ambil, kita minum, Ci. Gitu, Ci. Bisa, Ci. Dulu itu beda deh. Zaman dulu tuh gitu ya, waktu pesantren ya Allah, katanya gitu. Jadi minum air yang diembunkan, masukkanlah air dalam botol ya, gitu ya. Masukkan botol dalam kolam sampai mengembun. Minumlah pada pagi hari. Kalau saya nggak taruh di tiang gitu, besok paginya diminum. Atau kalau teman-teman ada di loteng, taruh di atas loteng gitu, itu jauhan ya. Ya itu yang dulu saya lakukan sih. Minum jeruk nipis. Namun bagi mereka yang sensitif terkena ma atau perut tidak kuat karena masam, usahakan jangan banyak-banyak. Oh ya juga, nggak boleh terlalu banyak ya. Minumlah sehari air rerumputan yang sifatnya untuk penghangat, misalnya asyamr, alyanisun, dan jahe. Kalau dua nama tadi saya belum tahu nih, kalau jahe tahu ya. Meminum sehari air rembutan yang sifatnya untuk penghangat. Kalau asyamar itu kayak gini bentuknya. Iya kan? Terus kalau alyanisum dalam bentuk sayuran itu kayak begini. Ini sepertinya sudah diracik ya. Nggak tahu ada nggak di Indonesia. Kedua-duanya itu sayuran. Kemudian teman-teman cukup banyak nggak apa-apa ya. Ditulis nggak apa-apa, diulang-ulang video juga nggak apa-apa biar tambah viewersnya. Masya Allah. Ini bukan dalam rangka buat tambah viewers ya. Biar nambah semangat sampean untuk terus belajar. Yes, viewers isiku muka-muka lah. Bisa nambahi semangat kita untuk terus. Kalau ada ilmu bisa langsung kita share. Kurangilah makanan yang berminyak. Nah, makanan berminyak menghambat dua saluran nafas dan saluran makan, tenggorokan dan kerongkongan. Ini bisa tersumbat. Memperbanyak makan sayuran hijau dan buah-buahan yang masih fresh. Ya baru metik misalnya. Tapi yo kadang-kadang ini kadang yo kudu di kebun dan lain sebagainya, yo suka ngono lah. Sing simpel lah. Kalau punya kulkas ya, kalau nggak punya kulkas ya tiap hari datang ke bapak ibu yang jualan sayur juga nggak apa-apa kan ya silaturahim rek, niatnya oleh ganjaran rek, maksud kau rek. Bismillah ya, niat ya. Perbanyak makan sayuran hijau, kemudian buah-buah yang fresh sudah. Memperbanyak makan gandum, terlebih talbinah nabawiyah. Ada gandum khusus yang memang katanya biasa dikonsumsi, yang bisa digunakan buat terapi herbal ya. Dulu waktu saya sakit itu pernah, lumayan sih. Lakukan latihan olahraga ringan semisal lari atau berjalan cepat gitu. Kemudian latihan pernafasan juga bisa. Sama bisa cari ya, pernafasan untuk suara, pernafasan untuk sirat sepertinya beda, tapi insya Allah memiliki efek yang bagus buat fisik kita. Gitu, silakan. Merendahkan diri kepada Allah dan memanjatkan doa, Allahumma atliq lisani bil Qur'anil azim warzuqni husna tilawatihi ya karim warzuqni bi fadlika
sautan nadiyan waj'alni mimman yuzayyinuna al-Qur'an bi aswatihim amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman maaf masih belajar untuk ngedit video ya. Ngedit video ini doanya belum bisa saya sertakan, mohon maaf. Itu saja beberapa poin-poin yang berhubungan dengan membandingkan suara. Silakan di-share, silakan berkomen ria, dan mengajak teman-teman untuk mensubscribe. Mudah-mudahan keikhlasan di dalam kita mempelajari ilmu agama itu akan senantiasa terbentuk, dan itu bisa menjadi milieu, kemudian menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, niat, amal, dan sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.